What's up, boys and girls? What's up, boys and girls? It's your girl. No. What's up, boys and girls? It's your girl Tuba here. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan kedekatan Vicky Naki dan Tuğba Kiara, gadis cantik asal Turki. Vicky Naki dan Tuğba Kiara menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman, dan warganet Indonesia sangat menginginkan mereka untuk berjodoh. Tapi tunggu dulu, karena menikahi wanita Turki tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena butuh beberapa tahapan yang sangat panjang. Turki merupakan salah satu negara yang memberikan izin warga negaranya menikah dengan WNA. Hukum yang berlaku dalam keluarga Turki pun, terdapat berbagai hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi, termasuk apabila WNA ingin menikah, atau hingga menetap di negara tersebut. Sebagai WNI, menikah di Turki dapat menjadi impian beberapa masyarakat di Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa pernikahan yang dianggap sah oleh pemerintahan Turki, adalah pernikahan yang telah disetujui oleh pihak negara asal, yaitu Indonesia. Lalu, kira-kira apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, untuk seorang WNI jika akan menikah di Turki? Berikut ini, kami telah merangkum sejumlah 12 syarat menikah di Turki secara detail. 1. Calon mempelai harus perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pada peraturan hukum dan budaya menikah di Turki, kedua calon pasangan yang akan menikah, haruslah seorang perempuan dan laki-laki seutuhnya. Hal ini dikarenakan, Turki merupakan salah satu negara, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. 2. WNI wajib lampirkan dokumen penting. Pernikahan yang diselenggarakan oleh kedua calon mempelai, dengan warga negara berbeda, tentunya akan lebih rumit, terlebih jika digelar di Turki. Untuk pihak WNI, terdapat beberapa dokumen penting harus dipersiapkan, yaitu Surat Pengantar Nikah dari KBRI Ankara. Surat ini digunakan sebagai salah satu dokumen yang diperlukan di KUA Turki, adapun isinya merupakan keterangan bahwa yang bersangkutan berstatus lajang. 3. Memenuhi batasan umur menikah di Turki. Dalam Undang-Undang Turki, umur minimal seseorang yang akan menikah itu 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan. Selain batasan umur, Turki merupakan salah satu negara, dengan hukum keluarga negara Muslim. Balik juga menjadi syarat utama diselenggarakannya pernikahan. 4. Mampu untuk menikah. Mampu menikah dalam hal ini, yaitu sehat dalam mentalnya, untuk membina rumah tangga. Perlu diketahui, bahwa Turki penyakit mental menjadi suatu standar pernikahan. Maka dari itu, sebelum menikah pastikan kamu dan pasanganmu sehat secara mental. 5. Pernikahan harus dipimpin oleh pejabat Turki. Pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang salah satunya bukanlah warga negara Turki, maka pernikahan tersebut harus dipimpin oleh seorang pejabat negara tersebut. Sebagai WNI, harus mendapatkan dokumen dari otoritas yang tepat di Indonesia, untuk mengesahkan persyaratan pernikahan di Turki. 6. Calon suami atau istri Turki tidak sedarah. Apabila dari calon mempelai keduanya masih memiliki hubungan darah, seperti sepupu, atau saudara dekat, atau jauh, maka pihak Turki tidak memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan. Peraturan yang satu ini disebut dengan absence of consanguinity. 7. Mematuhi prinsip monogami Turki. Jika pernikahan yang akan dilaksanakan di Turki adalah yang kedua, dan belum bercerai, maka pihak Turki tidak bisa mewujudkan pernikahan kedua tersebut. Hal ini dikarenakan, Turki menerapkan monogami, yang menjadi salah satu prinsip penting, dalam hukum keluarganya. 8. Mematuhi aturan masa waktu menikah di Turki. Aturan masa nikah perempuan yang baru saja bercerai pun, diatur oleh hukum keluarga Turki. Jika WNI yang akan menikah di Turki adalah seorang laki-laki,
maka ia akan menikahi pasangannya warga negara Turki. Namun, jika diketahui calon istrinya tersebut baru saja bercerai, keduanya harus menunggu hingga 9 bulan, sejak sang perempuan resmi berpisah. 9. Sehat dan tidak sedang mengidap penyakit serius. Selain sehat secara mental, calon mempelai baik suami dan istri harus sehat. Perlu juga dipastikan, tidak mengidap beberapa penyakit serius tertentu, seperti epilepsi atau histeria. Epilepsi adalah gangguan yang terjadi pada sistem saraf paling umum, dan penderitanya bisa mengalami kejang. Sama halnya dengan gejala epilepsi, histeria juga membuat penderitanya kejang-kejang, dan risiko dari penyakit ini sangatlah besar. Jika salah satu calon mempelai pengidap epilepsi atau histeria, maka pihak Turki tidak menganjurkan untuk menyelenggarakan pernikahan. 10. Pihak calon mempelai WNI hadir beberapa hari sebelum pernikahan. Seperti yang kita ketahui, menyelenggarakan pernikahan bukanlah satu hal yang mudah untuk diwujudkan. Bahkan kita sebagai WNI pun, untuk melakukan pernikahan di Indonesia, masih banyak hal-hal yang perlu dipastikan, hingga mendekati hari pernikahan. Apalagi jika pernikahan dilaksanakan di Turki, selain dokumen persyaratan, masih banyak hal-hal lainnya yang harus diurus. Maka dari itu, pihak Turki menyarankan calon mempelai WNI, untuk hadir beberapa hari sebelum momen pernikahan diselenggarakan. 11. Menghadirkan penerjemah tersumpah. Kehadiran penerjemah ini wajib, apabila WNI tidak bisa berbicara, ataupun mengerti bahasa Turki. Namun, apabila ia cukup paham dan mengerti, meskipun tidak terlalu fasih, penerjemah tersumpah ini tidak diwajibkan hadir. Selain untuk menerjemahkan saat acara pernikahan berlangsung, penerjemah tersumpah juga dapat membantu calon mempelai, untuk menerjemahkan beberapa dokumen. Terutama saat mengajukan laporan pernikahan ke Indonesia. 12. Setelah menikah, pihak WNI wajib lapor ke KJRI. Syarat yang juga menjadi tahapan terakhir dalam pernikahan di Turki, yaitu pelaporan ke pihak KJRI. Tujuan laporan ini, untuk mendapatkan surat pengakuan pernikahan yang berguna, agar mendapatkan akta nikah, dari pihak Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Itulah informasi mengenai 12 syarat menikah di Turki, yang sudah dijelaskan secara detail. Banyak dokumen, serta peraturan di negara tersebut, yang harus dipahami, dan ditaati sebelum memutuskan untuk menikah di Turki. So, bagaimana dengan Vicky Naki dan Tubaki Ara? Apakah bisa melalui semua proses yang telah ditentukan itu? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.